Ya, persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan di matchday Juni akhirnya dimulai. TC di Bali yang direncanakan PSSI dan tim kepelatihan Patrick Kluivert serta para asisten berlangsung sesuai jadwal yang ada. 26 Mei kemarin menjadi titik awal pemusatan latihan di era pelatih Patrick Kluivert. Tidak terlalu lama memang latihan ini dijadwalkan sekitar seminggu saja sembari menunggu laga krusial kontra Cina. Para pemain sendiri sudah hampir full. Namun beberapa masih OTW, ada juga yang belum tuntas berkompetisi bersama klubnya. Terlihat para pelatih sudah mulai menerapkan latihan, termasuk berdiskusi dengan para pemain. Dan yang menarik lagi adalah tempatnya di mana Bali kini jadi sorotan utama. Bahkan membuat Kluivert dan pemain yang baru melihatnya takjub. Tak cuma itu saja, bahkan wisatawan mengalami kenaikan, yang mana ternyata dengan TC di Bali bisa menjadi sebuah refreshing sekaligus promosi tempat wisata. Ini dia ulasan lengkap tentang berita timnas yang akan kita bahas. Simak videonya sampai selesai. Ya, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Senin sore 26 Mei kemarin, di bawah langit cerah Bali, mengiringi langkah para pemain timnas Indonesia yang mulai menginjakan kakinya di training center milik Bali United. Tentu ini bukan sekedar pemusatan latihan biasa. Ini adalah persiapan menuju dua pertarungan penting, yaitu dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana laga terdekat melawan Cina yang akan digelar pada 5 Juni mendatang, yaitu mempertemukan Indonesia dengan Cina di kandang kebanggaan kita Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, meski berdekatan dengan Idul Adha, di mana tanggal 5 Juni Indonesia versus Cina berlangsung, kemudian paginya langsung Idul Adha. Namun meski begitu, itu tidak jadi penghalang bagi fans Garuda. Terbukti tiket yang dijual PSSI habis terjual. Meski besoknya Idul Adha, ribuan fans Garuda tetap akan memenuhi Stadion GBK. Tak ada sejarahnya GBK sepi penonton jika timnas bermain di kandang sendiri. Saya yakin riuhnya takbiran juga bakal bergema di GBK karena besoknya langsung Idul Adha. Nah, setelah melawan Cina di GBK nanti, selang 5 hari berselang, skuad Garuda akan terbang ke Jepang. Mereka akan menghadapi tim raksasa Asia di kandangnya sendiri, yaitu pada 10 Juni mendatang. Memang secara fakta sulit menahan imbang ataupun menang melawan Jepang. Tapi Hajime Moriyasu menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya akan merotasi 10 pemain intinya. Tentu ini memberi kesempatan untuk mengalahkan timnas Jepang. Menurut analisa kalian, apakah asuhan Patrick Kluivert bisa mengalahkan pemain cadangan timnas Jepang? Tentu jika menang melawan Jepang, ada kemungkinan Indonesia bisa menggeser Australia di posisi kedua. Kita doakan saja. Semoga Indonesia menang melawan pemain cadangan timnas Jepang. Coba yakin Indonesia lolos Piala Dunia. Yang gak yakin, bacot lo semua. Ya, dua laga yang bukan hanya berat, tapi juga menentukan arah perjalanan kita menuju ronde keempat, dan mungkin menuju impian besar lolos ke Piala Dunia. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat grup C mengoleksi 9 poin. Asal jangan kalah oleh Cina saja di GBK nanti. Jika kalah habis sudah harapan Indonesia untuk lanjut ke ronde keempat. Di sisi lain, tim pelatih yang dipimpin Patrick Kluivert telah memanggil total 32 pemain untuk mengikuti TC di Bali. Nama-nama terbaik dari berbagai klub, baik lokal maupun internasional, dipanggil untuk membentuk skuad yang tangguh dan solid. Namun tahukah kalian, meski baru menjalani TC, Kluivert langsung mencoret satu pemain dan digantikan dengan yang baru, di mana pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil Bekam Putra untuk bergabung dalam skuad Garuda. Bekam Putra masuk dalam skuad untuk laga melawan Cina dan Jepang. Pengumuman ini disampaikan pada hari Senin melalui media sosial resmi Timnas Indonesia. Kluivert menjelaskan bahwa pemanggilan Bekam sebagai pengganti Septian Bagaskara yang mengalami cedera.
karena Septian Bagaskara tidak bisa ikut karena cedera. Jadi, saya memanggil pemain dari tim juara Persib Bandung. Namanya adalah Beckham Putra, ujar Kluivert. Well, actually not, because Septian Bagaskara, he's off the list regarding an injury. So I called up player from the champion, Persib Bandung, and his name is Beckham Putra. Tak cuma mengklarifikasi soal pemanggilan Beckham Putra, Patrick Kluivert juga mengklarifikasi soal banyaknya pertanyaan Elkan Bagot kepada PSSI, di mana banyak fans Indonesia bertanya-tanya kenapa Elkan tidak dipanggil lagi. Menurut Patrick Kluivert, Elkan Bagot sudah berbicara dengan dirinya, bila dirinya masih tidak ingin dipanggil dulu karena ingin fokus di klub. Soal Elkan Bagot, saya sudah bicara dengannya sebelum laga kualifikasi lawan Australia dan Bahrain. Dia bilang dia takut kehilangan posisi di klub tempat dia bermain, jadi dia memilih untuk tidak dipanggil. Itulah mengapa saya memilih tidak memanggil. Dan sekarang sudah ada pemain di posisinya yang tampil baik, dan mereka juga punya kesempatan untuk membuktikan diri bahwa mereka mampu bermain di timnas Indonesia, ujar Kluivert. Ya, jujur saja admin masih bingung sampai saat ini. Ya, alasannya karena Elkan Bagot masih tutup mulut hingga saat ini. Ya, aneh saja. Kok ada pemain yang tidak bangga ketika dipanggil ke timnas untuk membela negaranya? Bukan menyudutkan Elkan Bagot, tapi sekelas Jay Idza saja yang bermain di Serie A Italia sangat bangga ketika mendapat panggilan ke timnas. Ya sudahlah, admin makin bingung jika masih ngomongin masalah ini. Elkan Bagot, I spoke with him before the qualification before Australia and Bahrain. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, saat TC di Bali, kini sudah 23 pemain yang datang. Beberapa pemain lainnya masih menyusul, baik karena perjalanan yang panjang maupun urusan terakhir bersama klub mereka. Layaknya Miss Hugers, Eliano, Jay Idzes, dan Verdong atau Kevin Dick, dan Martin Pais yang masih belum libur bersama tim masing-masing, sehingga diperkirakan bakal terlambat lama untuk gabung TC di Bali. Meski begitu, ini tidak mengganggu latihan perdana timnas Indonesia di Bali. Di balik itu, TC di Bali juga berdampak kepada tempat wisata di Bali. Seperti kita tahu, pemain kita banyak tinggal dan bermain di Eropa. Banyak juga pemain yang sempat mengabadikan momen ketika sampai di Bali. Mereka kadang selalu mengabadikan momen tersebut di media sosial mereka, jelas tanpa disengaja. Ini menjadi promosi tersendiri bagi tempat-tempat indah yang ada di Bali. Seperti kita tahu, bagi wisatawan luar khususnya dari Eropa, bagi mereka Bali adalah surganya, salah satu tempat indah di Indonesia. Tempat yang bebas bagi mereka, dan intinya budaya. Termasuk peraturannya sangat berbeda dengan tempat wisata di tempat lain. Hal inilah yang membuat Bali banyak didatangi oleh wisata asing mancanegara. Di sisi lain, saat Indonesia sudah memulai pemanasan, rival Indonesia juga mulai memanaskan mesin. Diketahui timnas Cina juga sudah bergerak pada Sabtu malam kemarin, tepat 2 hari sebelum TC Indonesia dimulai. Branko Ivankovic dilaporkan telah memimpin sesi latihan pertama timnya di lapangan luar stadion sepak bola Shanghai Pudong, Cina. Tidak ada sorotan besar dan tidak banyak publikasi. Tapi langkah diam-diam ini menunjukkan satu hal. Cina juga sangat serius menghadapi laga kontra Indonesia. Jelas ini Patrick Kluivert harus berhati-hati saat melawan Cina. Dan intinya jangan meremehkan Cina. Kluivert harus tahu resikonya jika kalah oleh timnas Cina. Namanya bisa saja langsung menggema di GBK jika kalah oleh Cina. Bahkan teriakan out bisa saja bergemuruh di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, admin tentu mendoakan semoga itu tidak terjadi. Harapannya semoga Indonesia bisa menang besar di kandang sendiri. Suasana bagus. Ya, di sini sangat bagus fasilitas. This is, to get each other, to know each other a little bit more, because they've been away a long time. Just to give. Aparece Messi, gol, gol, gol.